Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Yang pertama kita akan menceritakan tentang kisah istri dari Nabi Nuh alaihi salam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berkata, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nuh sebagai nabi ketika usianya 40 tahun dan masa dakwahnya selama 950 tahun. Setelah banjir bandang yang membinasakan seluruh makhluk hidup, Nabi Nuh masih hidup selama 60 tahun. Artinya Nabi Nuh memiliki usia 1050 tahun. Nah, Nabi Nuh ini teman-teman diutus untuk suatu kaum yang kaum ini menyembah berhala atau menyembah patung-patung untuk menggantikan Allah subhanahu wa ta'ala. Sabarnya Nabi Nuh ini hingga ia mendakwahi kaum tersesat selama 950 tahun lamanya. Namun dari selama itu ia berdakwah hanya segelintir orang saja yang mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan teman-teman istri dari Nabi Nuh pun tak mau mengakui kalau suaminya ini adalah nabi utusan Allah. Teman-temanku seiman, di dalam suatu riwayat disebutkan bahwa istri Nabi Nuh bernama Walihah atau Wakilah. Nah, Walilah ini teman-teman, dia lebih mendengarkan apa yang diucapkan para pembesar kaumnya daripada apa yang dikatakan suaminya, yaitu Nabi Nuh alaihi wassalam. Berhari-hari, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun ia dakwah, namun tetap saja Walih tak mau ikut suaminya untuk bersama-sama menyembah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang pantas disembah. Akhirnya ketika itu datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Nuh supaya Nuh dan kaumnya membuat sebuah kapal di atas sebuah gunung tanpa berlama-lama. Ketika itu Nabi Nuh langsung saja melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ia membuat sebuah kapal di atas sebuah gunung. Menurut Ibnu Abbas, kapal ini memiliki 3 dek panjangnya, 300 zero lebarnya, 50 zero dan tingginya 30. Tentunya jika dipikir secara logika ini merupakan suatu kegilaan. Kalau mau dipikir secara nalar, manusia pastilah orang-orang tak akan mau membantu Nuh membuat kapal ketika itu, karena ia sungguh permintaan yang aneh dan wajar saja. Ketika itu hanya segelintir orang saja yang mau ikut membantu kapal ini. Tapi teman-teman, ini tak bisa dilogikakan pakai akal manusia. Tentunya ini harus diterima dengan iman. Membuat kapal di tepi laut saja sudah sulit, maupun buat kapal di atas gunung. Pastilah akan butuh waktu yang sangat lama. Bahkan diriwayatkan, dijelaskan bahwa pengerjaan kapal Nabi Nuh menghabiskan waktu selama 2 tahun. Bahkan ketika proses pembangunan kapal ini, para pembesar-pembesar kaum ini mengatakan bahwasanya Nuh telah gila. Sobat Zona Islami yang dimuliakan Allah, setelah kapal ini selesai dibangun dan ketika itu Nabi Nuh diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengajak kaumnya yang beriman masuk ke dalam kapal tersebut, disertai dengan hewan-hewan yang berpasang-pasangan. Lalu tiba-tiba siang hari itu langit menjadi gelap. Tanpa sedikit pun cahaya matahari dapat menembus tebalnya awan hitam. Siang itu dirasa seperti malam hari yang gelap gulita tanpa cahaya. Tak lama dari itu hujan turun dengan lebatnya. Air hujan ini turun begitu rapat, tak seperti biasanya. Nabi Nuh sempat memastikan rombongannya supaya benar-benar masuk ke dalam kapal. Di dalam kapal ia cek anggota keluarganya, hanya ada 3 anaknya saja, Sam, Ham, dan Yafet. Nuh tidak melihat putra sulungnya yaitu Kanaan dan istrinya berada di dalam kapal ini. Sesekali lagi Nabi Nuh mencoba mengajak istri dan putranya ini. Ia keluar kapal dan mencari-cari keberadaan istri. Ketika Nuh telah bertemu dengan istrinya, Nabi Nuh alaihi salam sempat mengajaknya untuk ikut ke dalam kapalnya. Tetapi istrinya tetap saja menolak. Padahal sudah ada tanda-tanda bahwa akan terjadi banjir besar. Pilihan istrinya sudah bulat. Ia lebih memilih mengikuti para pembesar kaumnya yang sangat ia hormati melebihi hormatnya terhadap sang suami. Nabi Nuh pun menjadi sedih. Karena penolakan ini, dengan berat hati Nabi Nuh melangkah meninggalkan istrinya.
Sambil berjalan meninggalkan istrinya, Nabi Nuh sama sekali tak mau menengok ke belakang karena ia tahu bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala akan segera datang pada istrinya yang durhaka ini. Teman-temanku seiman, kemudian Nabi Nuh mencoba mencari keberadaan putra sulungnya, yaitu Kanaan. Ketika itu hujan sudah mulai terlihat lebih lebat dari sebelumnya. Awan pun sudah semakin gelap. Bahkan banjir ketika itu sudah semakin tinggi. Perkampungan kaum ini pun sudah tenggelam oleh banjir yang luar biasa. Singkat cerita, Nabi Nuh melihat putranya dari kejauhan. Ia melihat putranya ini sedang mencoba lari ke atas sebuah gunung. Kanaan berpikir azab itu tak akan menenggelamkan jika ia lari ke puncak gunung. Nabi Nuh pun menjadi tambah sedih bahwasanya putranya tak percaya bahwa banjir ini akan menenggelamkan gunung itu juga. Lalu Nabi Nuh pun kembali ke kapal tanpa ia bisa membawa istri dan putranya itu. Tak butuh waktu lama, banjir ketika itu mulai menenggelamkan semua hal yang ditemuinya, bahkan gunung yang dinaiki Kanaan pun mulai perlahan tenggelam. Akhirnya anak dan istri yang durhaka ini mati ditelan azab Allah Subhanahu wa taala. Sobat Zona Islami yang dimuliakan Allah, kisah istri yang durhaka kedua datang dari Nabi Lut alaihi salam. Di dalam riwayat istrinya ini bernama Wailah, sama seperti kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Lut setiap hari selalu berusaha payah untuk mendakwai istrinya ini supaya ia mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut diutus kepada kaum Sodom. Kaum Sodom adalah kaum yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Karena perilaku seks yang menyimpang di kaum Sodom inilah untuk pertama kalinya peristiwa homoseksual terjadi di atas bumi ini. Laki-laki menyukai laki-laki dan wanita menyukai wanita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Lut untuk meluruskan orang-orang kaum Sodom ini supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Teman-temanku seiman, bertahun-tahun didakwai tapi mereka tak mau juga merubah kebiasaannya ini. Bahkan sedihnya lagi, istri dari Nabi Lut merupakan bagian dari kaum yang menyimpang ini. Ia durhaka kepada suaminya, tak mau mendengar kebaikan dari suaminya. Istrinya lebih memilih ikut bersama kaum yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala ini. Setiap hari didakwai, mereka tak mau juga menghilangkan kebiasaan buruk itu. Akhirnya Nabi Lut pun menyerahkan permasalahan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku seiman, pada suatu hari Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya untuk merubah wujudnya menjadi laki-laki yang sangat tampan. Nah, malaikat yang menjelma menjadi manusia ini terjadi sama di negeri Sodom. Ia langsung datang ke rumah Nabi Lut alaihi salam, dan ketika sampai di rumah Nabi Lut melihat rupa dari tamunya itu begitu tampan. Kemudian Nabi Lut khawatir, lalu ia berkata pada istrinya, "Wahai istriku, di rumah kita telah datang tamu laki-laki yang sangat tampan. Tolong rahasiakan ini kepada siapapun." Nabi Lut khawatir jika ada yang mengetahui, pasti laki-laki di kota Sodom akan beramai-ramai mendatangi rumahnya untuk melihat paras dari tamunya ini. Tapi teman-teman, bukannya menjaga amanah dari suaminya, istrinya malah pergi keluar rumah. Ia mendatangi sekelompok laki-laki dan berkata, "Sekarang di rumahku sedang ada tamu seorang laki-laki yang begitu tampan dan mempesona. Jika kalian memberikan uang, aku akan mempersilahkan kepada kalian untuk melampiaskan nafsu kalian." Maka sekelompok laki-laki ini penasaran dan mereka semua secara beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Lut alaihi wassalam. Lalu Allah sudah murka terhadap kaum Sodom itu. Maka tatkala datanglah azab, jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, hingga tak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa taala binasakan. Jadi itulah kisah tentang istri Nabi yang diazab Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai bertemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.